Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada. Bagaimana kabar Anda ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya. Sehingga di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara spesial program MTA TV. Dan senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda sama rekan saya. Abdul Rosid Ramadan untuk Mas Faisal. Kita berada di spesial program Program. dan tema kita hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan media digital dan media sosial ya khususnya dalam menyebarkan dakwah khususnya di Yayasan Tafsir Al-Quran. Ya, menarik sekali ini Mas Ya, untuk temanya. menarik. Ya, langsung saja ya kita sudah hadirkan ya rekan-rekan kita dari MTA Perwakilan Sragen, ada Ya. Mas Nasiruddin Rizky, kemudian ada dari perwakilan Karanganyar ada Mas Hois Abdul Hakim, kemudian konten kreator kita ada Mas Angga. Kita langsung saja sapa mereka ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat luar biasa. Tetap semangat ya insya Allah ya. Semangat. Salam. Oh, baik. Alhamdulillah ya, untuk semuanya bisa hadir di MTA TV. Langsung saja ya, karena ini rekan-rekannya adalah konten-konten kreator kita. Iya, Insya Allah sekali Insya Allah. nih. Langsung saja nih, saya mau bertanya nih, kenapa sih mau jadi konten kreator? Mas Angga, bisa dijelaskan nih? Saya dulu ya. Iya. Iya. Kenapa mau pengen jadi konten kreator? Sebenarnya kalau di flashback lagi mas, dari pengalaman saya, sebenarnya nggak pengen jadi konten kreator. Karena ada satu momen saja yang mana kayak menggugah, membangkitkan jiwa, oh, kita ini harus berdakwah. Ya udah, akhirnya Bismillah. Pokoknya yang awalnya nggak ada basic apa-apa sebenarnya, cuma basic ya tahu beberapa basic-basic agama. Cuman ya udahlah Bismillah. Kayaknya harus terjun di sini. Oke, oke. Jadi karena keprihatinan di dunia saat ini ya, media sosial yang Salah satunya juga diwarnai konten-konten yang istilahnya kurang baik. ya Dan itu bukan banyak ya yang negatif-negatif itu. Jadi Mas Angga terjun untuk ke media dakwah gitu. Oke, kalau Mas Angga ini kan dia konten kreator mandiri, ya. Ya. Tapi berbeda dengan Mas Rizky dan juga Mas Koes ini kan beliau terikat dengan yayasan. Nah, ini terjun ke dunia konten kreator. Mas Rizky ini di perwakilan Sragen, kemudian Mas Koes ini di perwakilan Karanganyar. Ini memang kemauan sendiri atau memang ditunjuk ada amanah yang harus dipegang? Lebih ke yang kedua sih, Mas Faisal. Jadi ada amanah yang harus ditunaikan seperti itu. Meskipun sebelumnya di awal tahun 2021 itu memang mengelola di akun pribadi. Artinya hanya sharing ilmu, quotes-quotes Islami gitulah, gitu. Kemudian itu sudah berjalan rutin 1 bulan. Pada saat itu di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu dirasa mungkin potensial, akhirnya diminta untuk mengelola akun sosial akun media sosial Pemuda Sragen. Oke, baik. Jadi memang sebelumnya pernah terjun ya lebih dulu ya sebelum diamanahkan untuk memegang kendali di media sosial khususnya di perwakilan Kabupaten Sragen memang secara pribadi pernah terjun ke konten kreator. Iya, begitulah. Kalau Mas Kais, apakah juga mendalami hal seperti itu juga? Kebetulan berbeda. Oh, berbeda. Jadi memang alasannya sama. Yang awalnya memang kita diamanai sebagai tim IT dan media di Pemuda Karanganyar. Awalnya di Pemuda terlebih dahulu. Nah, kemudian dari situ kita merasa punya tanggung jawab. Pada saat itu ketika saya diamanai di perwakilan di Pemuda perwakilan Karanganyar pun belum mengaktifkan ada media sosial, belum ada. Jadi ketika saya terjun di situ karena di bidang IT dan media, maka otomatis juga diamanai di seperti itu kita
berinisiatif untuk membuat atau mengelola media sosial, tapi dengan izin atas pimpinan terlebih dahulu. Ya, oke, ya, menarik ya. Untuk saya ke Mas Angga nih. Mas Angga dulunya itu langsung memutuskan konten yang sekarang, atau sebelumnya ada konten genre yang lain? Kalau dulu sebenarnya konten dakwah itu niatnya bukan konten dakwah, Mas. Dulu itu kan kebetulan saya sendiri suka videografi, fotografi, pengennya ya yang seputar itu, misal hasil dari editing video ditampilkan, dokumentasi seperti itu. Awalnya upload konten itu juga. Nah, setelah itu kan setelah beberapa lama, itu waktu itu Corona 2021, itu mulai pertama kali kayaknya harus buat konten dakwah deh. Karena Corona mengharuskan kita di rumah ya, jadi harus ada kegiatan lain nih selain belajar. Nah, di situ awal kali itu gara-gara scroll, muncul di FYP di TikTok itu. Muncul di FYP ada influencer dakwah. Salah satu, boleh sebut merek nggak? Nggak boleh. Jadi gini, ada ya salah satu influencer dakwah lewat. Kemudian lagi, kok keren ya mereka dakwahnya. Ala-ala anak muda gitu. Jadi dakwahnya nggak melulu harus di mimbar dan kaku ya. Nah, itu benar-benar luas, ngajak para anak-anak muda gitu. Jadi kok keren ya, Memunculkan keinginan. ya gitu. Terus tiba-tiba ada niatan, harus bisa ini kalau terjun ke sini. Nah, setelah itu baru pindah, ya bismillah lah di konten dakwah. Gitu. Responnya itu gimana? Responnya awal-awal itu alhamdulillah terutama dari teman-teman dekat ya. Karena dulu itu pertama kali posting itu saya ingat bang, itu saya share di WA. Teman-teman dari SMA itu responnya di komen, terutama di komen. Kalau teman-teman mas-mas scroll ke bawah, lihat komenannya itu rata-rata teman saya bilang ya bismillah, semoga istiqomah, terus kemudian semangat mas dan lain sebagainya kayak gitu. Alhamdulillah baik sekali. Tapi ya mungkin setelah beberapa lama ada ya mungkin komentar-komentar negatif, tapi ya nggak terlalu dipikirkan gitu. Tidak menjadi halangan. Ya gitu. Dianggap angin lalu aja gitu. Yang penting kita positif ya jalan terus gitu. Oke. Kalau mas kalian kan sebelumnya itu memang belum pernah sekali ya. Sama sekali belum pernah terjun ke dunia konten kreator, walaupun mungkin di kepemudaan sudah memegang bidang IT. Nah, ini kalau mau terjun ke dunia konten kreator ini, hal dasar yang harus dipersiapkan apa ya? Baik secara skill ataupun mungkin media alat yang dibutuhkan. Oke, jadi kalau dari pribadi saya sendiri ya, untuk mempersiapkannya memang kita harus tahu apa yang akan kita buat gitu. Kalau kita mau mengelola media sosial isinya apa? Kalau kita lihat tadi, kalau Mas Angga, isinya seperti video-video konten, kemudian poster-poster ajakan ataupun apalah seperti itu. Oke, berarti otomatis kita harus tahu cara editing terlebih dahulu. Kemudian editing baik editing video maupun editing poster seperti itu. Nah, dari kedua hal itu kita bisa cari mungkin di sosmed ataupun di YouTube lah. Kita cari juga di media sosial. Bagaimana caranya, bagaimana mungkin teknik-teknik yang diperlukan. Itu kita cari di sosmed yang sudah ada terlebih dahulu. Itu dulu yang saya lakukan seperti itu. Ini kalau Mas Angga kan dia pribadi ya punya ide, terus kemudian bisa langsung di action kan. Nah, kalau untuk Mas Rizky, ini kan di perwakilan, otomatis kan tidak langsung, saya punya ide, saya langsung yang eksekusi kan tidak. Mesti kan harus ada ya teman lah di perwakilan itu. Nah, ini gimana nih untuk mengonsolidasinya dari ide yang jenengan punya, kemudian disalurkan ke teman-teman dan kemudian eksekusi? Untuk saat ini memang dalam kutip teman tadi ya, artinya tim untuk kita mengelola media sosial itu kan masih terbatas. Jadi untuk konsolidasi itu sebenarnya tidak terlalu susah, artinya itu bukan menjadi satu hal yang
menghambat kami. Akan tetapi ya memang itu proses yang pasti dilalui. Artinya dari sebuah ide, kemudian itu dikerjakan, yang pada akhirnya nanti diupload di media sosial. Kalau yang selama ini berjalan, itu memang ada beberapa satu dua konten yang itu kita membutuhkan bahan atau footage gitu, itu dari orang-orang yang di lapangan. Yang jelas dokumentasi kegiatan misalkan seperti itu. Sehingga ya mau tidak mau kita harus minta tuh footage ke teman-teman yang ada di lapangan, kemudian kami mengeditnya dan kemudian tinggal upload. Itu akan tetapi jika konten itu berbagi ilmu atau sharing ilmu yang mana itu berisi sebuah pengetahuan kebaikan atau dalam hal ini ya, kami mengambil potongan apa namanya nasihat dari Ustadz di Ahad pagi ataupun di forum yang lainnya yang mana kita potong atau hari ini kita kenal dengan istilah clipper gitu ya. Atau kalau tidak, ya langsung dari brosur. Jadi dari brosur itu narasinya kita ambil, kemudian kita olah sedikit, kasih finishing dari AI sekarang karena ada AI harus kita manfaatkan tentunya, dan kemudian kita tinggal upload. Kalau memang konten itu benar-benar perlu yang namanya adalah quality control, maka kami memberikan, artinya konten yang sudah kita buat itu kita berikan kepada tim quality control. Dalam hal ini tentu kalau itu berkaitan dengan agama ya yang lebih paham, baik itu guru daerah ataupun di kepemudaan, di kepengurusan yang PH gitu. Seperti itu Mas. Termasuk yang karangannya juga. Di buku kan ya, apalagi ketika membuat konten di lapangan. Iya betul sekali. Kalau dikerjakan sendiri tentu dalam waktu jangka pendek mungkin tidak masalah. Artinya no problem lah. Iya betul, tapi tidak maksimal. Tapi kalau dalam jangka panjang ini tentu akan sangat berdampak buruk. Artinya untuk tim itu maupun untuk masing-masing individu. Oke, baik. Kalau ada teman-teman tim perwakilan karangan dan sebagainya kan memiliki tim. Bahkan kalau Mas Angga sendirian ini kan konten kreator mandiri. Tentunya segala sesuatunya lebih banyak dilakukan dengan sendiri. Nah, ini bisa diceritakan Mas, bagaimana proses mencari idenya, kemudian bagaimana cara tag video atau tag kontennya, kemudian publikasinya ini kan harus dilakukan secara mandiri. Nah, ini prosesnya seperti apa? Nah, untuk prosesnya sendiri, kalau ide ya, jujur, ide itu kadang bisa datang sendiri. Pas motoran, ya kepikiran. Gitu. Terus kemudian lagi scroll, tiba-tiba dapat ide dari konten orang lain. Nah, terus kemudian lagi baca komen, ini bisa nih buat konten, komentar ini. Nah, gitu. Kemudian banyak lagi sebenarnya. Nah, kadang ide itu muncul, setelah muncul, sebisa mungkin saya tulis. Karena apa? Pernah sekali kejadian itu pas lagi motoran itu ada ide, oh ya, aku mau buat konten seperti ini. Kemudian sampai rumah, wah, tadi ada ide apa ya? Lupa ya. Oh, itu. Ide itu mahalnya itu, karena kepikirannya cepat, terus kadang itu bagus, terus tiba-tiba hilang sendirinya. Maka dari itu cepat-cepat ditulis kalau dapat ide. Nah, ditulis, kemudian setelah ditulis mungkin ranking-rankingnya aja lah, kayak beberapa kata kuncinya, membuat konten ini dengan footage ini dan lain sebagainya, syutingnya kayak gini. Kemudian setelah itu coba dikembangkan itu bisa ditambahi lagi nanti, ini videonya harus tag secara langsung, ngomong langsung atau cuma video saja yang tampilin gitu. Kemudian setelah itu ketemu, setelah dirancang, actionnya itu tergantung ide awal tadi. Ini idenya mau dibuat kita ngomong langsung, artinya storytelling di situ, atau hanya menampilkan beberapa video kemudian ada tulisannya saja gitu. Nah, setelah itu kan proses pembuatannya ya otomatis syuting, kita buat sendiri di situ, kita cari videonya gimana. Nah, setelah itu biasanya saya review kembali, sekiranya ini cocok nggak ya kalau ditampilin, melanggar syariat atau enggak. Nah, sekiranya kalau menyenggol orang lain gitu kan terlalu kurang baik ya. Sekiranya menimbulkan sesuatu yang aduh ini nggak baik ini, menimbulkan huru-hara. Iya, itu ditarik lagi dan diseleksi lah. Berpotensi viral. Tetap filternya tetap ada. Itu bisa dicurahkan. Nah, setelah itu baru
ya Bismillah di-upload. Di-upload pun juga ada beberapa jam yang kalau saya sendiri biasanya nunggu waktu-waktu orang-orang istirahat. Iya, iya. Nah, itu Prime time ya. ya gitu. Oke, oke. Itu prime time. Ya, prime time. Iya. Gitu. Ya, itu. Jadi kalau singkatnya sih ide tadi kemudian dijabarkan lagi idenya, kemudian dieksekusi, ya kemudian ada editing, proses editing dan sebagainya, diupload. Udah, seperti biasanya. Tapi kalau dijalani ya sungguh sangat luar biasa. Jadi ide itu mahal. Ya, mahal. Jadi kalau kepikiran langsung catat. Ya, Kalau enggak nanti tertinggal di jalan. iya. Di Filipina kan ada sebuah tim. Intinya ada banyak ide, ada banyak orang yang ingin mengekspresikan idenya. Nah, berbeda dengan Mas Angga, ya kan diri sendiri, artinya dia bebas dengan dirinya. Kalau ada suatu tim kan ini harus ada kesepakatan. Nah, ini untuk menjaga kreativitas dari teman-teman, untuk menyatukan ide yang sama untuk menghasilkan sebuah karya yang bermakna ini seperti apa, Mas? Oke, jadi karena kita terbentuk di sebuah tim ya, jadi memang idenya juga banyak, kemudian orangnya juga banyak, dan kalau mau mengekspresikan semua kan tidak bisa. Jadi sebelum kita membuat atau membuat konten, itu kita selalu bermusyawarah terlebih dahulu. Dari konten-konten yang diberikan dari ide-ide konten yang teman-teman punya, itu kita filter terlebih dahulu. Jadi beberapa ide konten itu kan saat tadi yang disampaikan Mas Angga bahwa didapat dari konten-konten yang lain juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, terkadang dari teman-teman seperti itu suruh diminta untuk membuat ulang dengan dengan disesuaikan sesuai syariat. Nah, dari ide-ide itu kita filter mana yang bisa untuk disesuaikan syariat terlebih dahulu, karena kita terikat dengan perwakilan karanya tadi itu. Jadi setelah difilter baru kita sepakati, oh ini mana konten yang kemungkinan besar bisa cocok lah. Nah, untuk teman-teman yang idenya tidak tidak bisa terekspresikan, ya otomatis insya Allah ikhlas dengan sendirinya, karena memang alhamdulillah kami diberi tim yang loyalitasnya cukup bagus lah menurut kami. Alhamdulillah seperti itu. Baik, jadi memang kuncinya adalah ada musyawarah, ada musyawarah untuk menentukan kesepakatan konten apa yang ingin diangkat, gitu ya. Baik. Kemudian apa ini, Mas? Kita menginjak ke alat dulu ya. Oke, boleh. Ini kan kalau di Mas Angga pribadi mah, ini HP ya cukup ya. Apa ada lagi, Mas? Ya, HP. Clip-on baru-baru ini. Sebelumnya nggak pakai. Lighting gitu pakai. Lighting baru-baru ini. Sebenarnya dulu udah pakai. Gara-gara HP-nya kentang ya. Harus pakai pencahayaan yang bagus. Ya udah. Berarti sekarang nggak kentang, strawberry. Ya. Itu kalau dari perwakilan Sragen sendiri itu kan otomatis kan banyak orang juga ya. Nah, itu pemakaian alatnya itu gimana? Atau itu punya sendiri atau memang ada difasilitasi oleh dari perwakilan? Gitu. Alhamdulillah untuk saat ini dari alat itu sendiri, Mas. Baik kamera, kemudian lighting dan sound. Ya untuk saat ini sudah istilahnya sudah mencukupi untuk saat ini untuk produksi konten harian. Cuman memang dari mana alat itu gitu kan? Dari mana alat itu? Ya untuk saat ini alhamdulillah dapat dari seseorang gitu lah. Artinya memang itu dihibahkan untuk jalan dakwah, kemudian ini diberikan silakan dimanfaatkan seperti itu. Jadi ya sejauh ini kalau istilahnya inventaris yang memang itu dari kemajlisan memang kami belum memiliki dan belum mau memiliki. Artinya ya udah yang ini dulu kita pakai, kemudian nanti memang
jika sudah saatnya alat ini harus di-upgrade, kemudian timnya ini juga dikembangkan, maka kami yakin nanti insya Allah alat juga akan datang dengan sendirinya. Gitu. Jadi dimaksimalkan dulu yang ada. Iya, gitu betul. ya, Mas. Setidaknya yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan untuk membuat konten yang tentunya yang juga berkualitas dan mendukung dakwah ya. Insya Allah sudah mencukupi. Kalau nanti di berikutnya, kesempatan berikutnya tentu ada perkembangan-perkembangan. Ya, betul sekali. Oke, ini juga tentang alat ya, masih tentang alat. Ada nggak sih Mas? Itu kan nggak semua nggak semua orang itu kan bisa mengoperasionalkan alat-alat itu. Iya. Nah, itu di Seragen itu apakah ada pelatihan, ataupun ada mungkin Mas ini kan sudah pro ya, sudah pro. Apakah mungkin jadi mentor untuk rekan-rekan yang lain? Penggunaan alat misal gimbal, kamera, itu kan tricky juga ya untuk penggunaannya. Gimana? Untuk saat ini alhamdulillah kemarin di tahun kemarin Pemuda Seragen sudah melaksanakan yang namanya pelatihan digital, yang mana itu serangkaian dari kegiatan besar sekolah digital. Ada pelatihan, kemudian ada seminar yang mana melibatkan pemuda dan juga para orang tua di perwakilan Seragen gitu. Pada prinsipnya kalau pelatihan insya Allah sudah ada, cuman memang antusiasnya yang dirasa kurang, artinya sekelas Seragen seperti ini saya rasa kurang, karena dengan jumlah yang banyak harusnya harapan kami antusiasnya juga banyak juga. Akan tapi mau bagaimanapun yang namanya sejak awal, pintu awal memang ini harus diniatkan untuk dakwah, ya nanti insya Allah akan ada orang-orang yang akan terus-menerus melanjutkan perjuangan ini. Gitu. Jadi pada prinsipnya untuk latihan insya Allah ada, dan kami di Seragen juga memfasilitasi, artinya siapapun yang mau, pokoknya aku gelem Mas, pokoknya aku mau belajar dan juga mau berkarya. Itu penting ya, mau belajar dan juga mau berkarya. Itu insya Allah kami memfasilitasi baik dari alat, kemudian ilmu, prakteknya, bahkan sampai footage-nya gitu, seperti itu. Gitu. Jadi siap membersamai, siap mendampingi, siap memberikan pembelajaran dan teman-teman pemuda yang ingin bergabung. Betul sekali. Bergabung di jalan dakwah khususnya di media sosial. Dan sepertinya kita harus jeda dulu ya, Mas proses dan teman-teman baik pemirsa Anda TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan kami juga mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, menanyakan sesuatu hal kepada teman-teman narasumber kita yang hadir di siang hari ini, Anda dapat kirim SMS di nomor 0811-255-3000. Dan nantikan kebersamaan kita selanjutnya, dan tetap bersama kami di MTA TV. Baik, pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi ya di spesial program MTA TV. Masih bersama rekan-rekan kita, ada Mas Rizky, Mas Angga, dan Mas Koir. Dan tema kita hari ini adalah bagaimana pemanfaatan media digital, khususnya media sosial dalam menunjang dakwah, khususnya di Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran. Dan kami sampaikan kembali, kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Anda dapat mengirimkan pesan WhatsApp di nomor 0811-255-3000. Baik teman-teman, kita melanjutkan berbincang kita ini ya, Mas Rosid. Kita masih seru ya. Masih berbincangnya masih panas ini. Masih banyak hal yang harus kita ulik dari teman-teman pemuda. Ya. Tentang konten Mas, tentang konten. Konten itu kan pasti ada referensi atau ada contoh. Nah, itu perlu riset tertentu enggak sih Mas? Misalnya, Kalau riset sangat perlu Mas. Untuk yang pertama, biar akunnya itu grow up. Grow up itu kan otomatis kalau akunnya grow up, orang-orang banyak sekali yang bisa melihat konten tersebut. Kemudian mungkin dari beberapa ide itu bisa didapatkan dari riset juga. Contoh, misal kayak kita riset yang viral hari ini apa? Misal laki-laki tidak enggak. Laki-laki tidak sanggup untuk jadi perempuan, sepakat. Nah, gitu kan. Nah, terus kita dapat riset, yang viral ini.
kita coba buat yang syar'i itu gimana? Misal, laki-laki yang baik itu bukan ngajak pacaran tapi ngajak ke pelaminan. Wah. Bagus ya. Itu gunanya riset dari situ. Jadi riset itu bisa munculkan ide-ide baru, ide-ide yang fresh lah, yang kekinian banget, yang lagi panas-panasnya. Panasnya dalam artian panas yang baik ya, bukan yang good. Nah, kemudian kalau ini khusus untuk yang mereka berkecimpung di bidang dakwah ya, otomatis konten-konten dakwah. Riset itu diperlukan untuk agar pesan dakwah yang ingin disampaikan itu tersampaikan baik dengan kepada audiens. Artinya dakwah itu masuk secara halus. Seperti yang difirmankan Allah di An-Nahl ayat 125 kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Otomatis artinya di situ bahwa ud'u, sampaikanlah kebaikan kepada para manusia bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Perintah Allah langsung di situ. Otomatis kan dakwah ini kita riset, dakwah yang kita kemas itu agar sebaik mungkin tersampaikan kepada audiens dan tidak menyinggung mereka. Gitu. Itu sih. Jadi riset dari saya. Sama-sama menyampaikan, alangkah baiknya ya sampaikan yang baik, gitu ya. Oke. Jadi tetap ini ya, tetap mengikuti tren yang ada, tapi dikemas bagaimana sebaik mungkin itu dikemas dengan cara nuansa Islami, agar pesan yang ingin disampaikan ini juga tetap bisa sesuai tujuan, bisa mengarah ke semua audiens. Kalau Mas Kois ini Mas, sebagai sebagai seorang konten kreator yang juga memiliki sebuah tim di perwakilan Karanganyar khususnya, ini mengenai apa ya, seperti keterampilan, kemudian bakat, konsistensi, keberanian untuk memulai ini, hal-hal yang penting seperti ini bagaimana sih yang harus diterapkan kepada teman-teman? Lebih penting yang mana? Ya, lebih penting yang mana? Apakah semuanya memang penting atau mungkin ada hal yang mungkin bisa diutamakan lebih dulu atau nomor mungkin satu kan? Iya, seperti itu. Pertanyaannya sedikit menjebak nih. Jadi kami sampaikan di awal bagaimana awal mula kami berkecimpung di pengelolaan media sosial. Jadi memang di situ kami berani memulai terlebih dahulu. Ini kami sampaikan berani memulai terlebih dahulu. Nah, nanti kemudian setelah berani mulai, kan tadi kami sampaikan ya ketika diamanai belum ada seperti itu, kita berani memulai untuk membuat pengelolaan media sosial, kemudian kita kelola dengan semampunya terlebih dahulu, kemudian akan membentuk konsistensi. Kalau kita konsisten di pengelolaan media sosial, rajin upload, kemudian untuk timnya juga disemangati, intinya menunjukkan konsistensi dalam kita mengelola media sosial tersebut, maka insya Allah nanti lama-kelamaan bakat itu akan muncul dengan sendirinya dari tim, lama-lama juga akan muncul bakatnya masing-masing. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi lebih utama kita harus ada mental untuk berani memulai terlebih. Iya, berani mulai dulu, kita konsisten, kemudian lama-lama karena konsistensi itu kan muncul bakat, muncul keahlian kita. Oke, baik. Kalau mengenai konten ini, Mas, konten ini kalau menurut Mas Kois ini, suatu konten itu kalau ini ya, khususnya di tim media sosial di perwakilan Karanganyar, lebih mengejar ke jumlahnya lebih banyak atau mungkin lebih kualitas atau kuantitasnya ini mengenai kontennya? Oke. Sebenarnya sama pentingnya sih, Mas. Yang pasti, yang utama memang kualitasnya terlebih dari kualitas konten. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman netizen ya, kata teman-teman yang punya media sosial, netizen itu mau menyampaikan apa, kualitas pesan yang disampaikan, isi kontennya itu apa, apakah tadi misal ada seperti adab-adab tentang dalam syariat Islam, mungkin dalam adab sholat Id atau apalah seperti itu kita pentingkan di kualitasnya. Nanti untuk kuantitas ya
di nomor 2 kan lebih dahulu. Tapi kita usahakan bahwa itu tetap seimbang. Ya baik, jadi memang harus sejalan juga ya. Iya. Karena memang kalau kita lebih banyak menebar kebaikan melalui konten ini juga nanti pasti akan bermanfaat. Iya. Itu sebagai itu satu alur ya. Iya, Kalau betul. nanti kualitasnya bagus, nanti ya jumlahnya nanti juga banyak. Harus banyak gitu. Terkait itu juga karena jumlahnya yang banyak ini karena sudah ada istilahnya pasarnya sendiri. Saya tanya ke Mas Rizky nih, terima endorse nggak sih Mas? Kalaupun terima endorse-nya itu yang bagaimana sih? Oke. Jadi kalau endorse itu sampai sejauh ini tidak ada sih Mas. Kalaupun nantinya ada tentu kami rasa itu tidak pas. Artinya dalam hal ini akun yang kami kelola dengan akun majelis yang memang difokuskan untuk dakwah. Artinya jangan sampai dari situ kita mendapatkan keuntungan. Akan tetapi yang sudah berjalan, terkadang ada satu dua yang memberikan sedekah yang mungkin sedekah atau ya ini dipakai untuk operasional sama seperti yang sebelumnya tadi berkaitan dengan alat yang kita gunakan itu. Nah, akan tetapi kalau disandingkan dengan endorse ini tentu udah hal yang berbeda gitu. Kalau endorse kan ada tuntutannya, habis ini nanti ini masih bolehnya. Tapi kalau ini kan lebih ke untuk pengelolaan artinya dia ini tetap bisa berjalan seperti itu. Jadi untuk endorse tidak ada dan sampai nanti pun sampai kapanpun juga tidak akan menerima endorse. Gitu. Oke, baik. Tapi kalau misal ini Mas, kalau misal dari di media sosial, bukan baik di Karanganyar maupun di Sragen, itu kalau misal ada bidang dakwah yang lain nih di bawah namanya Masjid Al-Quran ingin dibuatkan mungkin iklan ataupun dari bidangnya itu apakah mungkin menyanggupi juga ya? Oke. Itu sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Ya, sebenarnya apa ya istilahnya kolaborasi untuk lebih memajukan yang namanya dakwah ini. Nah, kemarin alhamdulillah kebetulan juga dari bidang ekonomi besar, kemudian minta buat dibantu karena pembuatan video ekonomi usaha warga seperti itu. Yang saya ketahui di Karanganyar juga sebetulnya ada ya, kemarin juga baru upload gitu kan. Itu kurang lebih seperti itu ada dan kami tentu juga tidak bisa menolaknya. Ini kan sama-sama dalam gerak dakwah. Tentu akan lebih baik jika mana kalau ngendikan Rasulullah itu kan sesuatu yang dikerjakan oleh ahlinya. Dalam hal ini tentu media sosial, kemudian fotografi, videografi itu kan harus yang memiliki skill, harus memiliki yang punya keterampilan. Tentu ya kami tetap membantu, kita tetap berkolaborasi, kita tetap berkontribusi sebisa mungkin. Yang mana kalau tadi dikaitkan dengan endorse, tentu itu bukan endorse, tapi upaya untuk kita bisa berkolaborasi dan tentunya mendukung dakwah tadi sosialkan secara bersama. Seperti itu semua. Jadi memang real untuk jalan dakwah ya, ikhlas di jalan dakwah itu. Tapi secara personal juga tidak ada gaji ataupun upah ketika beroperasional. Tidak ada. Ini kan memang kalau labelnya pokoknya majelis ya itu artinya tentu tidak ada yang namanya amplop, tentu tidak ada yang namanya gaji dan seterusnya. Masya Allah. Alhamdulillah ini. Saya rasa bukan hanya di media saja, Mas, tapi di manapun, di elemen manapun di majelis tafsir Al-Quran kan seperti itu ya. Kita memang dididik untuk yang namanya apa yang kamu miliki silakan keluarkan untuk dakwah, apa yang kamu punya silakan keluarkan untuk dakwah. Seperti itu semua. Mana Allah ya. Yes. Kembali ke konten tadi, ada nggak sih deadline? Misal bulan ini harus menyelesaikan konten ini, terus kemudian minggu ini harus menyelesaikan konten ini. Ada nggak sih deadline-deadline seperti itu? Apakah sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya bahwa nanti minggu pertama di bulan Juni ini saya buat konten film atau buat konten vlog dan lain sebagainya, Mas Faiz? Oke, untuk pemberian deadline atau enggak ya. Jadi untuk di Karanganyar itu di awal bulan itu biasanya kami
kumpul bersama, membahas apa yang akan kita kerjakan di 1 bulan ke depan. Jadi 1 bulan yang akan datang itu apa saja sih konten yang akan kita buat. Jadi kita tadi bermusyawarah apa saja yang kita buat, kemudian kita evaluasi juga apa yang sudah kita buat di bulan lalu. Jadi evaluasi yang ada di konten-konten di bulan yang lalu yang sudah kita laksanakan, kita minimalisir evaluasi tersebut di konten selanjutnya. Jadi seperti itu. Memang untuk pembatasan deadline karena tadi sudah ada perencanaan di awal. Jadi misal minggu ini kita garap video inilah, video promosi atau video profil itu bisa. Terus mungkin pekan kedua nanti kita garap poster itu seperti itu bisa. Nanti tinggal kita sesuaikan kesepakatan bersama di dalam musyawarah tersebut. Ya, luar biasa. Ya, kalau apa di perwakilan Karanganyar, di perwakilan Sragen itu kan banyak orang, ya. Ide-ide pun juga banyak tentunya. Nah, ini kalau Mas Angga kan idenya sendiri nih. Nah, pernah nggak sih nggak punya ide sama sekali? Ini saya mau konten apa nih? Sedangkan aku pengen konten dan saya nggak punya ide. Nah, itu gimana mengakalinya? Jadi solusinya itu Ya. seperti apa? Ya kalau blank nggak ada ide itu sebenarnya alhamdulillah selama ini Mas tidak ada. Karena setiap kali ada ide kan saya punya kayak bank konten sendiri lah. Jadi setiap ide yang muncul langsung tulis di situ. Jadi ketika mau pengen buat konten langsung buka itu. Tinggal buka itu. Ya tinggal buka itu nanti jadi sekiranya cocok ini diambil, ini dikembangkan. Gitu. Jadi Sudah punya stok ini ya, tinggal bagaimana nanti kapan ini ya eksekusinya ya. Tapi tetap di deadline enggak Mas? Di ide-idenya itu. Misal 10 ide nih. Ya. Ide pertama di minggu pertama ada. Ada. Tapi ya kadang bisa terlaksana semuanya, kadang tidak. Karena beberapa kesibukan ya, bukan karena malas gitu. Jadi gitu. Terkait itu juga cara membaginya waktu gimana Mas? Kan ya. Kalau saya sendiri biasanya dulu kan sudah ada idenya, kita tinggal eksekusi. Ini nanti kontennya buat ngomong langsung atau hanya beberapa video saja ditampilin kayak tulisannya gitu. Nah, biasanya saya tuh nyiapin 1 hari buat brainstorming sendiri ide itu semuanya. Kira-kira sehari ini buat konten, misal kalau seminggu kan ada 7 hari ya. Cari ini buat 7 konten kira-kira bisa nggak? Kalau nggak bisa turun lagi 5, 6. Kalau nggak bisa, ya paling nggak 2 kalau nggak 1 gitu. Jadi buat waktu khusus untuk tadi biar semuanya bisa terlaksana gitu. Oke, jadi harus pandai-pandai membagi waktu ya. Karena juga tentunya memiliki kesibukan yang lain, hanya membuat konten itu. Kalau Mas Rizky ini bersama tim media sosial di perwakilan Kabupaten Sragen, selama ini ketika membuat konten ada kendala nggak sih Mas? Ya, atau kendala yang sering dihadapi gitu ketika mengeksekusi suatu ide untuk menjadikan sebuah konten? Untuk kendala itu pasti ada ya. Untuk kendala itu pasti ada. Sebab biasanya ya kalau di kami di Sragen kendala terbesarnya adalah karena ini adalah satu kebaikan, yang menjadi kendala adalah kebaikan yang lainnya. Artinya ada aktivitas yang itu tumpang tindih sehingga mengganggu, bukan mengganggu, karena lebih ada yang harus lebih diprioritaskan ya. Sehingga ya mau tidak mau ini ketunda pembuatan kontennya tertunda seperti itu. Jadi ya udah. Nanti kalau udah lewat waktunya, kalau tadi Mas Angga 1 pekan itu kan bisa ngebut, ya ini 1 pekan udah lewat, tinggal skip ya. Seperti itu. Tapi baru kemarin tahun berapa? Nanti dicek di pemuda itu memang baru kami coba untuk usahakan kembali, artinya rebranding, mencoba untuk lahir kembali gitu ya. Lahir kembali dengan warna yang baru, artinya mencoba berkomitmen untuk disusun ulang. Yang mana tadi berkaitan dengan jadwal pembuatan juga saat ini sedang kami usahakan
agar itu juga bisa terpenuhi seperti itu sih. Baiklah ya. Dan kita sepertinya sudah di akhir Ya. perjumpaan Nggak ini. kerasa ya Mas ya, terlalu asik ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada pesan pesan yang disampaikan khususnya ini kepada pemuda-pemuda dan juga pemirsa yang berlebih dan pendengar radio. Mungkin dari Mas Kolis. Oke, buat teman-teman yang menyimak siaran ini dalam penggunaan media sosial, manfaatkanlah sebaik mungkin. Kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, salah satu media untuk berdakwah adalah media sosial. Nah, gunakanlah media sosial ini sebaik mungkin karena kalau kita lihat di media sosial itu kebanyakan banyak madharatnya. Nah, mari kita gambar di media sosial itu kebaikan-kebaikan yang lebih banyak daripada madharatnya. Ini itu Mas dari saya. Oke, baik. Jadi berperan melawan madorot di media sosial. Iya. Baik, bagaimana usaha untuk menguasai media sosial dengan konten-konten yang lebih bermanfaat. Kalau Mas Angga, Kalau dari saya sendiri, pesan saya mungkin di era sekarang, saat banyaknya anak muda yang membanggakan kemaksiatannya dan diupload di sosial media, mereka tidak malu menunjukkan itu. Nah, harusnya kita yang mengupload kebaikan di media sosial itu harusnya bangga atau pede dengan apa yang kita upload. Maka dari itu, mari kita berantas kemaksiatan yang diupload di sosial media itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita upload di sosial media untuk menutupi itu tadi. Gitu sih. Semangat buat semuanya. Dan saya ingin dua pesan bagi kreator tentunya dakwah kita adalah dengan meng-create, artinya membuat konten. Terus bagi netizen tadi bilangnya Mas Faiz, bagi para netizen itu tentu dakwahnya bukan membuat tapi like and share gitu. Jadi dua hal ini memang perlu simbolis mutualisme, artinya keduanya sama-sama diuntungkan begitu. Dan alhamdulillah hari ini, artinya saat ini sudah banyak mulai bermunculan konten-konten kreator di majelis kita. Maka untuk itu semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dan juga selalu diberikan kemauan untuk terus belajar, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa dunia digital ini perlu keterampilan. Maka untuk itu kita harus terus belajar agar bisa terus berkarya. Mungkin itu semua. Luar biasa ya untuk pesan-pesan dari ketiga narasumber kita ini. Masya Allah. Dan jangan lupa untuk pemirsa dan pendengar semuanya, setiap konten-konten dari kita jangan lupa untuk di like, kemudian di share ya. Soalnya kadang itu kita hanya melihat saja tanpa kan gitu ya. Sedangkan Dan share ini juga salah satu kontribusi ya. mendukung dakwah. Ya, kadang itu kita juga di balik layar itu kan juga apa ya? Ya, digunakan lah ya. Bapak Belur juga gitu. Nah, itu kan like kemudian share itu sudah sangat membantu kita. Dan itu Mas. Sebagai konten kreator. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas Riki, Mas Angga dan Mas Bais atas perjumpaan, kebersamaan dan segala ilmu dan pengalaman yang sudah dibagi bersama kita semuanya. Semoga terus berkembang. Timnya tim media sosial dan ini menjadi salah satu jalan dakwah baik untuk zaman sekarang ya yang efisiensi untuk menyebarkan dakwah secara online. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, menjalani perjumpaan kita di spesial program MTA TV. Saksikan terus spesial program setiap hari. Kamis ya, kita nanti kalau ada agenda spesial kita akan info Ke ya, pemirsa semuanya. dengan semuanya. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal Dan saya Abdul Rasyid Ramadan. mohon undur diri apabila ada akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.